Hosiana, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pekan keluarga Minggu Advent di tahun ini, hari pertama saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Minggu Advent tahun ini, hari pertama kami melaksanakan pekan keluarga ini. Tolonglah supaya kami, keluarga-keluarga yang ada, boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Terpuji kekal dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang baik ini. Firman Tuhan di hari pertama ini diambil dalam Kitab Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 dibaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Oleh karena itu saya mengajak kita mengarahkan perhatian kita. Mari kita arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan yang saya baca berkata begini. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan takut akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara di dalam hidup setiap hari. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tak terasa kita sudah berada di bulan Desember ini. Ketika kita berada di bulan Desember, itu berarti kita mulai dalam kalender gereja, kita berada di minggu Advent. Ya, masa minggu Advent itu 4 minggu. Itu berarti 4 minggu itu kita mempersiapkan diri kita supaya mental, spiritual, iman, pengharapan, dan kasih kita menjadi kuat di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di hari pertama pekan keluarga di minggu Advent pada saat ini, saya mengajak agar perhatian kita tertuju pada bagian perikop yang sudah dibaca tadi. Memperhatikan perikop yang sudah kita baca tadi di kitab Yesaya. Kalau kita membaca itu, Yesaya di pasal 11 tadi, ayat 1-10, itu tidak bisa dilepaskan sampai pasal 12 ayat 6 di kitab Yesaya, yang berkata-kata berbicara kerajaan mesianis. Ya, raja yang sempurna, ya, itu yang dinyatakan di dalamnya ketika kita membacanya di ayat 1-5. Raja yang sempurna di dalamnya ketika dia memiliki roh yang ada itu kita lihat di ayat 2, memperhatikan dengan seksama, itu membuatnya cocok, ya, untuk tugas yang diembannya, bukan hanya karena kelahiran kerajaan saja, akan tetapi kita melihat di sini sama halnya dengan bagaimana hakim-hakim dan raja-raja yang di dalamnya kita perhatikan yang terdahulu. Kita bisa membandingkan itu dengan Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10, juga di pasal 6 ayat 34, kemudian juga di 1 Samuel pasal 10 ayat 10, juga di pasal 16 ayat 13, sehingga kita lihat dia adalah Salomo, Gideon, dan Daud dalam diri satu orang. Namun tidak diperlengkapi hanya sebagian-sebagian atau hanya untuk sementara saja, melainkan itu diperlengkapi secara lestari. Kita lihat itu di ayat 2a, dan sekaya mungkin dikatakan di situ bahwa pemberian-pemberian yang ada itu adalah rangkap 3 dan bukan rangkap 7. Roh hikmat dan pengertian untuk pemerintah, yaitu bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9-12. Roh nasihat dan keperkasaan untuk peperangan yang ditunjukkan di situ, kita lihat perbandingan di pasal 9 ayat 5, pasal 28 ayat 6, pasal 36 ayat 5, dan kita lihat roh pengenalan dan takut akan Tuhan dalam hal ini berguna untuk kepemimpinan rohania. Bandingkan itu dengan 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Kalau dikatakan di ayat 3 tentang kesenangan, ini mengandung pengertian bahwa takut akan Tuhan adalah hal yang sumerbak baginya. Jadi kalau hendaklah dalam hidup ini kita takut akan Tuhan, itu merupakan satu kesumerbakan dalam kehidupan yang ada ini. Ayat 3b sampai ayat 5 di situ mau menunjukkan betapa roh yang
disebutkan di atas tadi seterusnya itu diberikan, itulah yang membuat menjadi penuntun, penjaga, dan teladan dari umatnya yang ada. Dalam ayat 4b, dia mulai di situ ditampilkan bahwa ia diberkati secara adikodrati, dan ini sangat jelas di ayat berikutnya. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita perhatikan di ayat 6 sampai 9. Kembali di situ kita lihat menikmati bagaimana keadaan seperti di Taman Firdaus. Nah, dalam pemandangan yang indah yang ada ini, Raja Damai. Perhatikan juga di pasal 9 ayat 5, itu disingkapkan secara sempurna, excellent. Ini adalah pentingnya bahwa damai itu dicapai dengan sulit sekali, dengan sukar sekali. Damai ini menyusul sesudah penghukuman. Bandingkan itu dengan ayat 4b, dan juga timbul dari kebenaran. Kita juga bisa bandingkan dengan ayat 5, tepat dan sesuai dengan urutan yang sudah diuraikan dalam ketika kita lihat di pasal 32 ayat 17. Tapi intisarinya adalah hubungan yang diungkapkan selaku pengenalan akan Tuhan. Ya, itu di ayat 9. Bandingkan dengan Yesaya 31 ayat 34. Selaku gambaran kita lihat di sini, ini tidak dapat dilupakan. Dia mengungkapkan pendamaian, bersesuaian, dan itu menaruh kepercayaan yang tentu secara luhur. Pemerintahan yang kita lihat di sini adalah Kristus yang menghasilkan perubahan demikian dalam wilayah tabiat manusiawi, dan akhirnya itu akan mengubah seluruh ciptaan. Lihat itu Roma pasal 8 ayat 19 sampai ayat 22. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus Kristus yang kita akan rayakan kelahirannya melalui peristiwa Natal, ya. Natal Yesus Kristus kita ingat rayakan bersama-sama. Kita bersama-sama harus memiliki apa yang disebut dengan damai. Ya, damai itu indah. Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Ya, Yesus Raja Damai, dia mendamaikan kita sebagai manusia dengan manusia yang ada, dan juga mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, ketika peristiwa Natal kita ingat rayakan pada tanggal 25 Desember ini, hendaklah kita betul-betul memiliki kedamaian. Damai yang sesungguhnya. Bukan damai tapi gersang, tetapi damai. Berdamailah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia. Sesama antar pelayan-pelayan yang ada, mungkin ada sedikit konflik, berdamailah. Dan antar anggota keluarga yang ada, dan juga dengan siapa saja yang ada, harus kita menunjukkan suasana damai. Damai karena Raja Damai itulah Mesias yang dikatakan Yesus Kristus yang kita rayakan. Betul-betul mendamaikan kehidupan dunia yang ada, manusia yang ada, bahkan seluruh ciptaan yang ada, dia damaikan. Seperti gambaran dalam
bagian perikop yang kita baca. Tuhan akan menolong kita semua supaya dalam hidup kita, hiduplah dalam damai, dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus dan tahun-tahun kehidupan kita ke depan, menyongsong parusia kedatangannya yang kedua kali. Hosiana. Amin.